Hari ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Rofandi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rofandi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Rofandi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan bergerak mix nih Pak, sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.669. Beberapa kali kembali ke zona merah, berbalik ke zona hijau dan akhirnya kembali ditutup di zona merah ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari indeks harga saham gabungan di tengah dari beberapa sentimen yang berkembang, rencana kenaikan suku bunga The Fed, kasus COVID yang terus meningkat, namun para investor juga masih menunggu rilis kinerja full year 2021 dan juga harga komoditas beberapa ini kembali menembus rekor tertingginya Pak Rofandi. Ya, kalau kita perhatikan ya di tengah pergerakan indeks regional ini juga mengalami kenaikan, juga kita lihat bahwasanya indeks di benua Eropa juga kita buka tadi jam 2 sudah mulai bergerak di area hijau. Nampaknya IHSG sendiri yang mengalami koreksi. Jadi ini lebih banyak dipengaruhi dari dalam negeri ya. Terutama kalau kita perhatikan by technical ini bisa di by technical sebutnya technical correction karena kan beberapa hari terakhir ini indeks kita kan sudah mengalami kenaikan. Jadi saya rasa masih wajar lah penurunan yang tidak sampai 0,5% ini. Baik, sebenarnya dari sisi sentimen tadi cukup mengimbangi tidak Pak? Rencana kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga, kemudian kenaikan kasus COVID di Indonesia. Di sisi lain, rilis kinerja full year 2021 beberapa perbankan sudah rilis dan cukup positif. Kemudian juga harga komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Rofandi. Ya, rilis The Fed sentimen saya rasa seminggu lalu sudah jadi ya. Dan kalau saat ini lebih banyak dari COVID yang kita tahu bahwasanya sudah meningkat per harinya lebih dari 11.000 kalau tidak salah. Dan juga laporan full year 2021 yang perbankan sudah mulai rilis, namun kan belum semuanya. Jadi saya rasa memang banyak faktor pengaruh, namun lebih banyak mungkin saya rasa karena kan technical correction artinya ini market lebih ambil profit taking, hati-hati menjaga kelihatannya dari perkembangan yang nampaknya tidak kurang baik ya dari market kita, terutama dari COVID dan juga dari laporan keuangan yang baru yang diperkirakan oleh beberapa analis juga nampaknya akan mengalami tidak sesuai dengan ekspektasi. Baik, beberapa perbankan big cap yang sudah merilis kinerja mereka seperti BBC, BMRI, kemudian juga BBNI sempat mengalami penguatan signifikan ketika rilis tersebut keluar. Namun untuk posisi saat ini rata-rata dari perbankan big cap lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat apakah pengaruh dari rilis kinerja tidak bertahan cukup lama Pak, dan kekhawatiran investor terkait dengan suku bunga masa depan perbankan ini lebih cukup besar dalam hal ini? Oh iya, kalau untuk perbankan pengumuman The Fed ini jelas sangat berpengaruh sekali. Artinya dan mereka menunggu bahwasanya di Maret ini kan diperkirakan bahwasanya The Fed akan akan melakukan apa yang dia harapkan. Artinya dengan kenaikan yang sekarang ini udah hot, udah semakin tinggi, jadi menampaknya akan ada pemotongan dari suku bunga dan kita lihat maksudnya suku bunganya nanti akan dilihat, akan direvisi dan nampaknya ini akan berpengaruh jelas ke perbankan Indonesia. Sebenarnya juga sudah mengantisipasi akan apa yang akan dilakukan. Gubernur BI juga nampaknya mungkin akan ada pengumuman nanti di awal minggu ini, dan ini yang diantisipasi oleh pihak perbankan. Jadi walaupun minggu yang lalu mengalami kenaikan lumayan walaupun tipis-tipis, namun ya saat ini akan ada koreksi dalam minggu ini, terutama big cap ya, karena kan big cap yang paling banyak pengaruh. Kedua juga big cap kan selama ini kan dalam year to date ini juga kan sudah mengalami kenaikan. Walaupun masih tipis, namun koreksinya masih akan terjadi buat big cap di perbankan. Baik, dari sisi kinerja proyeksi di 2022 Pak, dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed akan memberikan dampak yang signifikan tidak Pak Rofandi nantinya? Untuk perbankan ya jelas akan dampak signifikan, terutama sentimennya dulu. Biasanya sentimennya itu akan pengaruhi nanti untuk sementara, lalu nanti jika perhitungannya ternyata benar dan juga kebijakan dari BI sudah memperkirakan sesuatu di luar ekspektasi, jelas akan ada koreksi. Namun saya rasa sih
tidak terlalu banyak perubahan ya dari Oke. ekspektasi dari BI kita. Baik, hari ini beberapa perbankan big cap Pak Rofandi, ada BBCA, BMRI, BBRI, ini mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama juga BBNI di atas 2%, Pak. Pelemahan yang terjadi dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dengan posisi ditutup di zona merah, esok libur bursa, tidak melakukan aktivitas perdagangan. Kemudian Rabu kita memulai lagi hari pertama di tahun macan air. Bagaimana Anda melihat untuk sepekan ke depan, Pak, untuk saham-saham perbankan big cap? Apakah tekanan masih terus berlanjut? Atau momentum ini seperti biasa ketika koreksi sudah cukup dalam, investor kembali masuk ke dalam saham-saham ini? Ya, kalau untuk BBNI sendiri kita lihat dia sini sudah sampai di level resisten, artinya ini level highest, dan kalau buy candle ini menunjukkan bahwa Trezor up, artinya akan ada koreksi untuk BBNI sendiri, dan ini saya rasa masih akan terjadi dalam 1 minggu ini. Dan kalau untuk saham-saham yang lain seperti BBCA, BBRI juga mungkin tidak akan pergerakan jauh ke bawah, namun dia akan lebih banyak bergerak di area support untuk saham-saham big cap. Jadi saya rasa untuk minggu ini lebih baik stay away, dan kalau mau buy on weakness untuk saham-saham perbankan. Baik, BBNI ditutup di level 7325, melemah di 2,33%. Pak Rofandi, rekomendasi Anda dan support dan resistennya untuk BBNI? Untuk BBNI, supportnya saya lihat dia ada di 6.800, artinya ini masih ada room buat dia untuk turun ke bawah. Support terdekat ada di 7.200, jadi 7.200 masih bisa ditahan. Cuma kalau sampai ke 6.700 sampai tembus 6.800 tembus, ini berarti stop loss untuk BBNI ini, karena kan dia kecenderungannya akan koreksi untuk minggu ini. Baik, sementara untuk BBCA ditutup di level 7.625, Pak Rofandi, melemah di 1,93%. Prospeknya untuk perdagangan Rabu sampai dengan akhir pekan, Pak? Sama perhatikan area support untuk BBCA di 7.400. Ini jika masih bisa di atas ini masih bisa untuk BBCA. Namun kalau kita lihat dia akan banyak bergerak sama di support. Namun jika dia bertahan di atas di 7.600, maka BBCA ini masih ada potensi untuk bergerak resisten. Namun saya lebih condong bahwasanya dia akan lebih banyak bergerak di area support untuk BBCA. Baik. Ke perbankan big cap lainnya, untuk BBRI, apakah strateginya juga sama, Pak? Dan sekaligus untuk BMRI mungkin? Ya, BBRI ini udah masuk ke area downtrend jangka pendek ya kalau untuk BBRI. Jadi artinya koreksinya masih akan berlanjut lagi untuk BBRI. Dan BBRI support yang harus diperhatikan itu di area di 4.000. Jadi kalau masih bisa bertahan di atas 4.000 masih bisa di hold, namun jika tembus 4.000 stop loss di area tersebut. Baik, untuk BMRI, Pak Rofandi? Untuk BMRI ya, baik, tunggu sebentar. Untuk BMRI hari ini koreksi lumayan dalam ya, minus 2,3, dan ini di area resisten, artinya ini take profitnya akan terjadi dan masih ada potensi untuk berlanjut, karena kan volume juga menunjukkan lumayan tinggi, stokastik juga dia udah masuk ke area jual beli. BMRI support terdekatnya di 7.350, jika bertahan ada potensi dia akan ke 7.200. Baik, proyeksi dan analisis untuk beberapa perbankan big cap, pemirsa. Untuk BBNI tadi level support yang bisa diperhatikan ada di 7.200, BBCA di 7.400, BBRI di atas 4.000. Masih level ini masih mampu dipertahankan, masih direkomendasikan untuk BBRI. Sementara BMRI ini ada kisaran support yang bisa diperhatikan di 7.320 dan juga di 7.200. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan kebetulan juga menanyakan saham-saham perbankan ini, Pak. Kita langsung bahas saja. Kita akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. BBTN di 1.705, prospeknya untuk minggu ini. BBTN hari Jumat kemarin kenaikannya lumayan signifikan ya, 11%, 11,6 tepatnya, dan hari ini mengalami koreksi wajar untuk BBTN. Support yang harus diperhatikan untuk BBTN ada di 1.650. Jika bisa bertahan, bisa diakumulate. Namun jika tembus, maka support selanjutnya ada di 1.560. Jadi untuk BBTN ada potensi untuk koreksi. Oke, sudah ambil posisi di 1.700, Pak Rofandi? Di hold selagi masih di atas 1.650, Pak. Jadi kalau 1.650 tembus, maka sebaiknya
stop loss di Ya. area tersebut. Baik, BBTN menjawab pertanyaan dari Pak Victor dari Malang, sudah ambil posisi di 1705 dan tadi sudah disampaikan beberapa level support yang bisa diperhatikan dan juga diwaspadai. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak